Oke, selamat datang kembali di AS Anim. Kita akan bahas manga Mushoku Tensei kembali, yaitu Extra Panel. Sebelumnya, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Karena kami akan fokus membahas anime ini mulai dari manga sampai ke LN-nya. Pokoknya ikuti terus channel ini karena dijamin seru dah. Baiklah, jangan banyak basa-basi. Mari langsung saja kita membahas kisah Nina Varion kedatangan Eris di tempat Raja Pedang. Momen dimulai dengan memperlihatkan Nina Varion, yaitu anak dari Dewa Pedang, Gal Varion, sedang berlatih. Setelah itu Nina diperintahkan oleh sang guru untuk berhenti karena latihan hari ini sudah cukup. Nina pun pergi meninggalkan tempat latihan. Ketika sedang berjalan menyusuri lorong, dia bertemu dengan teman-temannya. Di sana teman-temannya memuji kemampuan berpedangnya. Saat itu juga dijelaskan bahwa Nina sudah berstatus pendeta pedang di umur yang masih 18 tahun. Mendengar banyaknya pujian yang diterima, Nina meminta mereka berhenti memujinya. Ya, padahal dia juga senang sih. Tiba-tiba mereka mendengar suara ayunan pedang. Sontak saja mereka langsung menoleh ke sumber suara. Terlihatlah di sana ada Eris yang sedang berlatih pedang. Saat itu status Eris sama dengan Nina, yaitu sebagai pendeta pedang. Nina pun sedikit jengkel dan mengingat masa lalu di mana saat pertama kali Eris datang ke tempat itu. Ya, saat itu Eris datang bersama Gislan dan langsung menantang murid terkuat yang ada di sana. Benar saja, semua murid terkapar saat melawan Eris, bahkan termasuk Nina juga kalah dengan tinjuan Eris. Bogem yang sangat membagongkan. Sedikit info, saat Eris telah tiba di kerajaan Asura, setelah kejadian teleportasi, Eris mengetahui semua keluarganya telah mati, dan Eris memutuskan untuk memberikan hadiah keperawanannya kepada Rudeus, lalu pergi meninggalkan Rudeus untuk berlatih pedang. Baik, back to topic. Setelah menghajar semua murid di sana, ternyata sang dewa pedang Gal Varion tertarik dengan kemampuan Eris dan mengangkatnya sebagai murid di bawah pengawasannya langsung. Hal itu yang menimbulkan kecemburuan Nina kepada Eris. Nina yang sebagai anaknya saja tidak diawasi langsung oleh ayahnya. Ya, mereka mengabaikan Eris yang sedang berlatih dan langsung ngegibah. Uniknya, di sana yang mayoritas perempuan membahas soal pacaran. Dan saat itu teman Nina mengatakan bahwa semalam dia baru saja melepaskan statusnya. Hal ini membuat Nina gugup karena selama ini Nina sama sekali tidak pernah berurusan dengan laki-laki karena dia terlalu fokus dengan pedang. Di saat sedang gugup, datanglah Eris dengan penampakan yang penuh dengan keringat karena baru saja selesai latihan. Melihat Eris, Nina menjadi risih dan mengatakan, dengan penampilan itu bagaimana mungkin kau bisa mendapatkan cowok seumur hidupmu? Tapi dengan bangga Eris menjawab, maaf ya, tapi aku sudah tidak perawan. Mendengar itu Nina kembali merasa kalah dari Eris. Dengan kaget Nina bertanya kapan dengan siapa. Eris pun menceritakan bahwa dia melakukan itu dengan teman masa kecilnya. Dengan detail, Eris menceritakan mulai dari pertama kali Rudeus datang, menjadi guru sihir dan pendidikannya, lalu kisahnya yang diteleportasi ke benua iblis, dan tentu saja momen krusial itu. Eris juga mengungkapkan alasannya meninggalkan Rudeus, yaitu agar dia bisa lebih kuat untuk bertarung bersamanya di masa depan. Setelah mendengarkan cerita Eris, Nina pun langsung pergi ke perpustakaan. Apa tujuannya? Ya, tentu saja untuk mencari berita tentang Rudeus. Benar saja dia menemukannya. Setelah membacanya, ternyata yang dikatakan Eris bukanlah kebohongan. Karena dia tidak ingin kalah lagi dengan Eris, Nina memutuskan untuk menemui Rudeus di Akademi Ranoa dengan harapan dia bisa mengambil hati Rudeus. Ya, mungkin cukup sekian cerita ini. Kami tidak akan membuat video yang terlalu panjang karena takutnya kalian bosan dengan suara saya. Baiklah, terus ikuti channel ini dan sampai jumpa.